Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat pagi buat saudara-saudara semuanya, khususnya dari sahabat-sahabat belajar Santri Waras yang selalu mengikuti perjalanan kami, khususnya yang sudah memberikan subscribe, like, komen, yang sudah men-share, subscribe. Jangan lupa kalau diikutin di channel Belajar Santri Waras. Nama apa ini? Santri bercerita. Santri bercerita. Santri Waras, santri bercerita. Aku sing waras iki yang bercerita. Jumpa lagi sama saya, Mas Udin. Gak pakai rosmalanya dihapus karena sudah bukan orang seni lagi, tapi selalu belajar, istiqomah, selalu mencari jalan rindu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi hari ini saya ketemu sama dulurku sing ganteng dewe, alhamdulillah. Apa namanya? Mas Udin. Mas Farid. Iya. Hampir 1 tahun ini. Kemarin itu ketemu Mas Farid itu kurang lebih yang main pendak ya. Itu lebaran itu Adha ya. Oh, itu pertama itu ngerti apa? Sang santri atau Sang santri. Kalau sebelumnya Idul Adha itu kemarin kan sudah sering kesini, ya, tapi belum ketemu sama Abah, belum datang apa ikut ke Belitung ya masih itu. Tapi pertama ikut apa itu alhamdulillah sering-sering diajak Abah ke sini, bersilaturahmi, tambah saudara, pengalaman yang sangat luar biasa. Gila sing piping aku. Yang ngasih arahan alhamdulillah. Sama-sama belajar. Katanya dari mana, Mas? Saya asli Blora. Bloranya tepatnya Desa Sembungin, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Terus sekarang domisili di mana? Sekarang alhamdulillah kemarin di Belitung. Belitung Sumatera itu? Iya, Sumatera Selatan. Bangka Belitung ya, tapi tepatnya di Belitung. Kalau sekarang sudah ada di Desa Air Menggoik, Kecamatan Badau, Kepulauan Belitung. Jadi di sana udah punya majelis ya? Udah ada? Alhamdulillah sudah ada. Yang bimbing. Majelisnya apa, Mas? Majelis Al-Husaini Padepokan Pinara Tafakur. Pinara itu duduk, tafakur apa? Merenungkan diri. Nah itu. Pinter jadi kan ya mungkin bahasa apa? Bahasa sederhananya ya introspeksi diri gitu aja ya pada Tuhannya. Betul. Katanya loh ya. Dengar seperti itu. Mas. Gimana Mas? Ada pengalaman apa dalam menjalani dari zaman santri Al-Husaini TKNS itu gimana? Ada pengalaman apa, rohani atau gimana perjalanannya menjalani amalia? Kalau perjalanan saya itu sangat luar biasa. Mulai intinya masuk di Toreko. Jujur dulu itu saya tuh dibilang orang drugal ya, nggak drugal. Bilang nggak drugal ya emang drugal. Kok ya aku Mas? Dari nakal ya nakal, dari nakal ya emang nakal. Halo. Namanya aja cowok, pria, ya kan? Pria. Dulu sebelum gabung ke Toreko di majelis. Ini wawancara toh? Iya, Pi. Direkam lah. Sudah lah, Pi, sudah. Itu sebelumnya saya pertama tahun 2000, kurang lebih tahun 2009 atau 2008 itu di Kuli Panggul, di bangunan. Terus tahun 2014 itu saya
udah mulai masuk seni tapi masih ada di bangunan. Kalau ada job pulang ke Blora, kalau nggak ada job berangkat lagi ke Surabaya, ke Jakarta dan lain-lain. Dan vakumnya itu awal tahun 2019 itu sudah jadi MC. Dulunya MC berarti ya? Iya dulu MC. MC. Banyak job berarti itu ya? Wah, kalau job luar biasa, banyak, saking banyaknya itu nolak-nolak. Sampai nolak-nolak? Iya. Luweh-luweh? Iya. Intinya di sini kurang lebih ada 3 tahun 4 tahunan lebih ya, kurang lebih. Vakumnya kemarin kan tahun 2021 pertengahan itu kan sudah lepas semuanya, sudah saya putuskan noto hati, mendekatkan sama Allah, mencari jalan ridho dari Allah, dari hati, kata hati saya. Selama 1 tahun saya ke Belitung itu awal bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus tahun yang lalu, ya. 2021. Ya emang sih kan Toreko kan belajar mendekat. Dari Toreko itu kan menjalankan antara apa itu syariat dan hakikat ya bersama-sama kan. Iya. Ya proses belajar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya kita bertawakal, ikhlas, ridho. Kalau tawakal, ikhlas, ridho itu semua dari kata hati kita. Intinya ketika kita pengen menjalankan sesuatu, misalnya kita mau berangkat ke kerja ke Jakarta atau gimana, tapi kalau nggak ada keniatan ke hati, kalau nggak ada niat, nggak mungkin kita akan bisa ke tujuan. Sama ketika kita benar-benar tawadhu lillahi ta'ala, pengen mencari jalan yang benar biar kita selalu mendekat sama Allah, itu semua dari kata hati kita. Kalau kata hati kita ikhlas, tujuan kita apa, fokusnya apa, insya Allah kalau kita fokus, kita selalu ikutin dari kata hati. Karena biasanya kalau dari pola pikiran itu sifat jin atau iblis ya. Iya. Ya. Dan kalau kita ikutin dari kata hati, niatnya benar-benar membenahi diri, insya Allah selalu akan ada jalannya. Semua itu memang butuh proses, mulai dari nol ya. Prosesnya mungkin ada yang bahkan sampai 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang masih sama-sama belajar. Iya, prosesnya itu yang dinilai. Ketikanya kita itu proses menjalankannya di amaliyah itu yang dinilai. Jadi bukan hanya sekedar sudah menjalani, tapi prosesnya itu dalam menjalani apakah kita bisa menikmati, enjoy. Ya seperti itulah proses, dinikmati prosesnya. Iya. Alhamdulillah. Simam. Iya. Hari-hari ini selama pengalaman saya di Belitung, kayak Abah Ari yang sudah memimpin saya, yang ketemu sama Gus Imam, alhamdulillah. Yang saya rasakan itu memang ujiannya pasti ada. Yang namanya hidup pasti ada ujian, ada rintangan. Kalau kita nggak ada ujian, semuanya enak terus nggak mungkin. Iya. Namanya manusia. Ada enaknya, ada nggak enaknya, ada baiknya, ada jeleknya. Yang namanya manusia kan nggak mungkin sempurna, masih ada kekurangan. Dan alhamdulillah selama 1 tahun ini saya bisa merasakan sendiri. Dan tanpa saya sadari itu, Mas Udin di sana kan nggak kerja. Mas Udin di sana kan nggak intinya nggak mencari nafkah atau uang atau apa, enggak ya. Ya emang nggak kerja. Tugasnya emang duduk, membantu, mengobati pasien. Mungkin berarti udah buka praktek pengobatan ya Mas? Di majelis ini? Kalau di majelis alhamdulillah sudah, cuman ketika gurunya
angin lewat mas. Iya nonton. Oh, Iya. aneh ya. Tadi Malah ada bayangan hitam. bayangan hitam itu di belakang saya tuh. Beberapa detik yang lalu tadi Iya. ada. Sedikit tuh. Lewat ya. Dia ikut nonton ya. Istilah manusia kepo. Mungkin di kamera kelihatan ya. Karena kelihatan ya di sana tadi. Tadi kelihatan ada. Sampai mana tadi? Lupa. Pengobatan. Oh, pengobatan ya. Istilah membantu. Saya itu membantu. Ketika yang namanya guru kan, murid kan selalu dikasih kesempatan. Mungkin lagi istirahat, lagi capek. Nggak mungkin kita yang namanya murid, guru lagi tidur terus kita bangunkan. Ada tamu, kita belajar. Yang namanya belajar kita ya belajar pengobatan, belajar mendekatkan sama Allah, belajar intinya ngaji juga ya. Ya semuanya belajar. Dan alhamdulillah ketika ada pasien itu anehnya bisa ngomong sendiri, nggak tanpa disadari. Itu saya istilah ada pasien keluhannya mungkin mulai dari rezeki, ada yang soal keluarga, padahal saya belum keluarga, ada yang belum keluarga tau mas? Belum, masih jomblo. Ada yang belum punya jodoh, itu tanya sama saya, terus saya itu jawabnya gimana? Oh ngapain urung keluarga, urung omah-omah, bisa dewean, masih jomblo. Ada pertanyaan ini, apakah saya bisa jawab? Tapi dengan atas izin dari Allah, alhamdulillah semua pasien kita arahkan dengan baik. Yang penting selalu mengikuti arahan. 100% jangan percaya sama kami, percaya sama Allah. Iya betul. Kalau kita percaya sama kami nanti kita musyrik ya. Iya melenceng. Melenceng Melenceng apa melencong mas? Melencong ya melenceng. Karena kita itu hanya jembatan. Oh iya. Ketika ada pertanyaan kita arahkan dengan baik. Kita mengarahkan omongan-omongan yang selalu positif. Insya Allah akan bisa merasakan dan menikmati. Ya anehnya Bang Sep, yang aku dewe iki lho urung di keluarga. Nah aku ibarat ngandani keluarga aku dewe, ibarat wong tua aku dewe, aku ra iso aku. Tapi ketika ngasih saran sama orang lain, ketika sudah dipakai terus datang ke majelis lagi, alhamdulillah Ada perubahan ya. gitu. Dengan anehnya dari situ, yaitu intinya hadiah dari Allah buat teman-teman semuanya. Ketika kita diuji seberat kayak apapun, yang namanya masalah pasti ada jalan keluarnya, yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Nggak ada yang namanya penyakit nggak ada obatnya, semuanya ada obatnya. Tapi tergantung percaya atau tidaknya itu dari kata hati kita, pola pikiran kita. Semakin pikiran kita positif, insya Allah akan mendapatkan jalan keluarnya. Tapi kalau kita pikirannya selalu negatif, sujud sama orang, jelek-jelekin orang, ngomongin orang di belakang, intinya kayak gitu ya, itu akhirnya menimbulkan fitnah. Itu termasuk penyakit hati ya mas? Ya biasanya sulit tuh mas ya. Sesulit apapun kalau kita berusaha, yakin, minta petunjuk sama Allah. Jangan hanya kita berdoa ingat Allah ketika kita sakit aja, karena ketika ya Allah berikanlah saya kesembuhan, tapi ketika dikasih sembuh udah lupa sama Allah. Contohnya saya sendiri pernah ngalamin seperti itu. Dulu ceritanya gini Bang Farid, soal job sepi. Kalau nggak ada job itu saya tuh sholatnya ya Allah. Dulu masih MC. Iya, sholat emang sholat tapi kan dangtek 5 waktu jadi 3 waktu doa. Intinya 5 itu bolong-bolong. Paling yang ketinggalan subuh sama isya itu pasti. Tapi alhamdulillah masih bisa dijalankan dalam 5 waktunya. Ya walaupun terkadang yang namanya manusia kecapean, kadang subuh itu jam 6:30, kadang 5:30 kan, karena efeknya tugas kita kan masuk ke toreko kan mulai mandi tobat, puasa 21/41, wirid lah, wirid sampai pagi. Nanti kalau ketika jin iblisnya masuk itu ayo tidur sampai akhirnya kita bangun matahari sudah
jam 7 sudah tengah 7 akhirnya nggak subuh. Itu di sana itu pengobatannya pakai metode apa Mas Udin? Ya, pakai garam atau pengobatan obat-obatan, herbal atau apa? Kalau pengobatan dari pakai garam kalau kita ruqyah. Oh, ruqyah. Iya, ruqyah. Bahkan ruqyah online pun bisa. Yang penting sama-sama yakin. Kita hanya mendoakan, kita hanya bisa membantu mendorong. Kita nggak sakti kok. Yang Oh sakti iya, itu kerak sakti, kan yang kan. jago ayam jagung. Oh, ya tapi yang paling sakti itu hanya Allah, sakti yang paling sakti. Jadi kita itu hanya belajar bersandar Mm-mm. pada zat yang maha sakti, Iya. yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Katanya temen tuh seperti itu. Terkadang saya kalau ada pasien di Belitung pengen sakti, pengen jago. Nah, kalau pengen sakti itu cari keras sakti kan sakti, sakti. Kalau pengen jago itu kan pakai ayam jago kan jago gitu. Ibarat itu menegur dengan apa? Sadar nggak ditegur kayak seperti itu. Tapi kebanyakan di sana itu minta kekebalan, minta kekebalan, kesaktian. Ya itulah kadang yang kita tuju itu bukan Allah, maksudnya itu dan bukan jadi tujuan. Kadang kita itu beramaliyah ataupun beramal itu yang dicari keilmuan ya Mas Iya, Udin ya. keilmuan. Kalau di sini nggak, yang di Toroka itu nggak ada keilmuan. Semuanya kok bisa ruqyah, kok bisa narik ini, itu kan hadiah dari Allah. Ya kan Hadiah dari Allah. yang belum tahu itu ruqyah itu yang seperti apa Mas Udin di Toriko? Pengobatannya seperti apa, yang gimana? Kalau di ruqyah itu efeknya gimana? Gitu. Kalau ruqyah itu efeknya sih banyak sekali. Ininya mulai dari penghalang jodoh, penghalang rezeki, yang suka emosi, yang suka marah-marah, yang suka apa itu ngomongin orang, yang suka malas-malasan, semuanya yang ada di badan kita. Manfaatnya kalau kita bisa ikhlas mengeluarkan semuanya, kok harus minum apa air yang banyak dan makan garam? Ya karena itu untuk memancing. Istilah apa penyakit itu kan di badan kita pasti ada. Ibarat apa tak mandi ketika ada airnya. Tapi kalau kita nggak kuras, lama kelamaan kan kotorannya mulai dari lumut, dari intinya banyak kotorannya, mulai lumut dari apalah yang mungkin kotoran hewan yang datang sama. Ketika tubuh kita itu ibarat kayak nggak mandi, Iya. semakin kita bisa menguras, kita bersihkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, yang bagus sih seminggu sekali. Itu efeknya apa? Bisa fresh. Yang biasanya ngeblank, alhamdulillah kita ruqyah, kita keluarkan semuanya, bisa mengeluarkan semuanya. Ya nggak jauh lah sama kita punya rumah ya. Rumah kan sering tiap hari kan disapu. Ya, Nah kalau sering disapu dibersihkan kan berarti otomatis di dalamnya kan pasti ada kotoran kan. Padahal setiap hari kita sapu dibersihkan. Tapi kan cobalah kita sapu, kita pel, selang 3 hari atau 4 hari kan banyak kan kotoran, debu masuk. Ya seperti tubuh kita banyak kotoran-kotoran, penyakit hati, entah sering iri dengki gitu kan. Kalau tidak sering-sering dibersihkan ya numpuk. Malah kadang yang tampil apa itu irinya tampil terus, terus ngerasani orang lain. denger omongan jelek sedikit itu terus gimana. Iya, Kadang ya maaf, menuduh tanpa bukti. ya, kita beribadah menjalankan sholat 5 waktu tapi melihat orang yang belum beribadah kita itu udah merasa benar sendiri ya. Nah, ya, Padahal kita itu sama. sama. Nah kita juga harus ingat kita itu belum tentu kan ibadah kan kita diterima kan belum tentu. Yang penting kan kita sebagai hamba kan menjalani sebagai tugas hamba itu seperti apa kan, harus ya ngerti lah, nggak usah menjelekan yang lain ya. Jangan saling menjatuhkan, tapi kalau bisa saling mendukung, menyupport, ngasih semangat. Kalau bisa ya saling menyemangati, nasihati yang sama muslim dan kewajiban. Karena yang namanya Torekoh, sholat kita diterima apa enggak itu urusan kita kan sama Allah, bukan urusannya, bukan sama manusia. Walaupun kita sholat setiap malam, kita berdoa sama Allah, diterima apa enggaknya itu kan
urusan orang tua. Ada kan manusia yang intinya udah ahli semuanya, sedikit-sedikit musrik, dikit-dikit salah, dikit-dikit dia selalu membenarkan diri. Nah itu hati-hati buat teman-teman semuanya, hati-hati ketika jin Kopi mas, nggih, join. ketika jin iblis masuk di tubuh kita, karena dia itu masuknya apa halus sekali, pelan halus, terkadang kita nggak bisa merasakan. Tapi kalau yang merasakan capek panas itu apa bisa dikeluarkan, tapi yang halus itu hati-hati, apalagi sudah menyatu di darah daging kita. Dan sifat iri, kesombongannya itu keluar semuanya. Biasanya yang sombong, yang iri itu sifat ya itu kita kembalikan itu tadi. Karena kan banyak ya saudara-saudara kita ya dimanapun berada, pokoknya ada yang apa sudah hafiz Quran, yang bisa baca ini, ahli semuanya, dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit nggak diterima. Diterima apa enggaknya itu kan kita nggak tahu. Jadi kita nggak punya hak ya menilai Iya, orang lain itu. nggak punya hak. Ya nggak jauh lah dari sifatnya dulu. Dia kan apa itu khairu minhu, kan dia kan merasa itu kan banyak lah, merasa lebih baik atau merasa pinter, merasa ilmu ya. Ya contoh aja sifatnya loh ya, sifatnya seperti itu. Bukan orangnya mirip, enggak, sifatnya merasa. Ini Mas Udin, untuk yang terakhir ada yang disampaikan untuk yang menonton tuh, kata-kata atau apalah motivasi Buat sahabat-sahabat semuanya. Tadi apa? santri bercerita. Santri bercerita dan belajar santri waras. Pesan saya selalu semangat hidup, jangan lupa bahagia, selalu belajar yang terbaik, dan apa kita selalu tawadu istiqomah mendekat sama Allah. Dan yang dikejar jangan hanya duniawi, tapi akhirat pun penting. Ketika kita mengejar hanya di duniawi, nanti akhiratnya gimana? Intinya kita imbangin lah. Boleh kita apa mengejar dunia, tapi ingat akhiratnya kita imbangkan. Pokoknya selalu semangat dan jangan merasa benar, merasa hebat, lebih baik jangan. Kalau bisa kita introspeksi diri, belajar lebih baik dan lebih baik. Gitu ya Mas? Iya betul. Kalau pengen lancar rezekinya, kalau pengen hidup keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang ayem, bahagia, tentrem, simple, selalu mendekat sama Allah, jalankan perintah-perintah dari Allah dan jauhi larangan-larangan dari Allah. Itu nanti akan dari kata hati kita akan menemukan apa kita tuju, apa yang kita inginkan. Ketika kita bekerja sama Allah kan, ketika Allah sudah sayang sama kita, semuanya akan diberikan. Tapi kalau kita aja ibarat pengen kaya, pengen semuanya, tapi kita aja perintah-perintah dari Allah kita nggak jalankan, otomatis ya nggak akan diberikan. Sama saja kita kerja sama bos, di belakang kerjanya baik, di depan kerjanya baik, akhirnya bosnya seneng, diangkat mungkin pangkatnya, ditambahin minta apa, bonusnya ada, sama seperti itu. Hanya itu aja. Terima kasih Mas Udin waktunya ya, dan mampir di majelis Sang Santri Blora ya. Iya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Sama-sama belajar. Kita akhiri dulu, tutup monggo. Beneran tutup. Ayo tutup. Sampean kan MC. Sampean kan yang lebih pakai Arab pun loh. Gak bisa. Mobil tum apa ini? Mau kan? Bisa. Aku bisa kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jenengan kalau tum apa itu? Ayo monggo, pondokan iki. Pondok. Enggak. Ya nyatanya ya di Sang Santri ini di Blora. Iya.
Ayo tutup monggo. Akan saya buka, Mam. Ya cukup sekian obrolan santai kita dengan Mas Udin, santri dari Bangka Belitung. Mohon maaf ya, ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan di hati yang ada nonton ini. Pokoknya tetap semangat, salam apa itu? Jangan lupa bahagia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulurku semuanya.